Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Tamim di channel saya ini, yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan memanfaatkan tool untuk membuat prompt. Prompt itu adalah seperti perintah gitu ya, yang bisa kita berikan kepada AI atau mesin kecerdasan buatan. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa tool atau alat bantu. Alat bantu ini bisa diakses di laman ini .my.id di bagian AI tool ya. Ada beberapa pilihan yang ada di sini. Sementara ini ada 4, mungkin nanti kalau ada waktu bisa saya kasih tambahan ya. Ini nanti akan membuat alat membuat prompting ya, untuk prompting. Jadi misalnya kita coba dulu yang image prompt tool. Nah, di sini alat ini sederhana sebenarnya ini ya. Ini nanti kita akan membuat prompt atau kata kunci atau perintah untuk membuat gambar. Ya, jenis gambarnya apa? Kata kunci gambarnya itu kita mau membuat gambar apa gitu ya. Nanti akan di-generate prompt yang sesuai dengan keyword tersebut. Kita langsung aja ke contoh ya. Ini kalau kita klik ada pilihan macam-macam, misalnya ada fotografi, potret, artistik, kartun, 3D model dan sebagainya. Nah, kata kuncinya misalnya kalau ini man itu manusia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh jagung gitu ya, jagung. Atau kalau bahasa Inggris corn gitu ya. Jagung, kita submit. Nah, kalau misalnya ini kita pengen gambar jagung yang artistik begitu ya. Kita ingin tapi kalau di sini ya, kalau pakai kata jagung, jagungnya muncul lagi di sini ya. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi sebaiknya kita gunakan kata kunci yang berbahasa Inggris. Saya coba kalau yang lain ya, bulan ya, moon. Misalnya begini, sehingga ini akan muncul yang bahasa Inggris. Nah, ini akan muncul yang jenis artistik, keyword yang bentuknya jenis artistik, yang kemudian bisa kita gunakan di copy ya, di copy. Nanti kita copy masuk ke crayon misalnya, salah satu contoh ya. Boleh yang lain ya, kita paste ke sini. Kemudian klik draw. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Kita ambil dulu sini ya, kita bahas lagi. Jadi ada pilihan, ini keyword utamanya apa? Keyword utamanya bisa kita tuliskan di sini. Kemudian dari keyword utama ini kita pilih jenisnya apa. Ini ada fotografi, potret. Potret itu biasa untuk gambar orang ya, manusia. Artistik, ada lukisan, kartun, ilustrasi untuk buku, desain, digital design, 3D model dan sebagainya ya. Nah, ini salah satunya kan kita menjerit yang gambar bulan, tapi gambar bulan ini kita kan kalau cuma gambar bulan kan nggak tahu ya, gambar bulannya nanti kan abstrak apa selalu general gitu ya. Tapi kalau di tool ini gambar bulan, dia akan membuatkan kata kunci atau keyword atau prompt yang lebih spesifik. Ini ada apa, serena landscape adalah tekniknya glow over the tranquil water. Jadi dia ada di mungkin di atas air itunya ya, tampilan ininya apa, mungkin ada
atmosfer yang dreamy atmosfer dan sebagainya. Ini otomatis dibangkitkan oleh tool ini. Nah kalau udah, ini kan untuk membuat gambar ya, kita lihat kalau ini misalnya ya, ini ya seperti ini. Ini tadi kan moon yang artistik ya. Jadi deskripsinya, jadi ini membuat deskripsi yang lebih spesifik ya. Jadi semuanya itu membuat gambar moon over water ya, di atas air tadi itu. Nih, kita nggak perlu tahu ini bahasa Indonesianya apa, nggak masalah ya, langsung aja kita pastekan di krayon ini atau di ini yang lain ya, di yang lain, di AI yang lain. Kalau di krayon kita coba keyword yang sama kita tuliskan kita buat di drawingnya, nanti tentu akan menghasilkan hasil yang mungkin stylenya beda-beda. Nah, kemudian kalau moon kita submit lagi, ini akan menghasilkan keyword yang lain lagi ya. Nih, kalau ini ada featuring highly texture, deep crater, kemudian mystery space dan sebagainya ya. Ini tentu kalau kita nanti keyword ini kita buat gambarnya, akan menghasilkan gambar yang berbeda juga ya. Ini keyword yang tadi saja yang pertama, jenisnya kita pilih yang drawing, ternyata dia akan menghasilkan gambar yang beda juga stylenya gitu. Style yang drawing, padahal kita cuman memberi umpan di tool ini hanya moon gitu ya, atau bulan gitu ya. Sementara di hasilnya nanti di sini bisa lebih banyak ya. Nah ini yang kedua, ini coba kita kopikan lagi. Dari sini saya copy dulu, copy, Ctrl C, Ctrl V, ini pilih ini yang art aja ini. Ini 3D render model misalnya, kita nggak tahu ya hasilnya akan seperti apa. Kita pilih 3D moon, ini tadi 3D model. Oke, kita coba sekarang misalnya kucing ya, langsung aja cat, tapi kita pilih bentuknya lukisan, submit sambil nunggu ini. Playful not to the modernist movement, stylish black cat, bla 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 bla, bright colors, papagen, stuck dan sebagainya ya. Ini yang untuk cat ya, lukisan cat tapi yang lukisan. Nanti kita coba, kita tunggu dulu. Ini yang moon yang tadi yang kedua. Nah ini yang kedua tadi itu moon tapi stylenya 3D ya, ternyata bentuknya gini, dibentuk model seperti model gambar bulan gitu ya. Mungkin nanti kalau Mars gitu ya, bisa juga ini kalau untuk pembelajaran Mars kita minta si siswa membuat deskripsi tentang Mars, kemudian dibuat gambarnya oleh AI ini misalnya. Mungkin juga bisa menarik untuk dipakai kalau di pembelajaran ya. Kita coba yang kedua ini, paste yang kucing tadi, cat, playful note, the modernist movement, stylish black cat. Misalnya ini black cat ya, kita mau ganti orange cat, langsung diedit nggak apa-apa. Sit atau colorful geometric background, bright primary color, warna primernya muncul di sini, di backgroundnya itu putih ya. Kemudian ada feel-nya contemporary bla bla bla, nggak tahu lah ini. Yang penting kita buat gambarnya dulu. Nanti kalau
nggak ngerti bahasa Indonesianya nggak masalah ya. Jadi kita tunggu sampai dia muncul. Sekali lagi ini saya hanya beri contoh di Crayon. Kita bisa membuat di tempat-tempat yang lain ya, di AI yang lain. Oke, ini sudah jadi ya. Ini lukisan, stylenya tadi lukisan. Kemudian lukisan dengan style kontemporer, feel kontemporer ya. Paragraf ini full semua dibuat oleh tool tadi. Nah, kalau kita pilih yang lain misalnya kartun, ilustrasi buku misalnya, kucing tapi untuk ilustrasi buku, bisa jadi nanti akan menghasilkan yang berbeda lagi ya. Ini ilustrasi buku, kita pas di Crayon atau di AI yang lain. Kita gambar yang lain juga ya. Kita pilih yang drawing dan kita tunggu. Jadi sekali lagi kalau sambil nungguin ya, kita ulas sekilas lagi. Di sini kita hanya memberikan satu kata aja bisa di sini. Atau kalau mau agak lebih spesifik 2-3 kata juga boleh. Sebaiknya bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia sebenarnya juga jalan ya, sudah bisa. Kemudian pilihan untuk atas ini ada pilihan kalau mau foto ya fotografi, foto yang foto potret itu yang portrait, artistik atau yang lain-lain tadi itu. Nah ini kalau sudah dapat keywordnya, kita masuk di AI generative tool untuk membuat AI-nya. Keywordnya kita pastekan di sini. Kalau nggak cocok nanti ya tinggal di refresh ulang atau kita keywordnya kita ulangi lagi ya. Nah ini kan drawing yang tadi artistik ya, bentuknya kita dapatkan kucing yang desain seperti ini ya. Jadi ini kita nggak tahu maksudnya apa ini ya, tapi kita bisa membuat gambarnya dari sini untuk dihasilkan gambar yang di-generate oleh AI ini. Oke, baik, itu contoh penggunaan tool yang ini image prompt tool. Sekali lagi kita hanya memberikan keyword sederhana, satu kata atau dua atau beberapa kata. Kemudian nanti kita pilih jenisnya, nanti di submit akan keluar kata kunci yang dihasilkan dan dari situ kita bisa membuat gambarnya di aplikasi AI atau image generative AI. Terima kasih untuk perhatiannya untuk tool kali ini, yang tool untuk gambar kira-kira seperti itu. Silakan untuk menguji cobanya. Alamatnya di mtamim.my.id ya, nanti ada menu AI tool itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.